Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Nah, kembali lagi dengan saya di channel Dina Anakazo. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada saudara, apa sih vaksin corona menurut pandangan Alkitab. Nah, mati hidup manusia itu ada dalam kuasa Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub 12 ayat 10 mengatakan, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nah, dan tahukah saudara bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, jadi apa yang harus kita takutkan? Kita lebih berharga daripada burung pipit. Burung di udara saja pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak yang dikasihinya. Kita berharga di mata Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya berharga di mata Tuhan. Dan kalau belum kata Tuhan kita mati, sekalipun maut di depan mata, kita tidak akan mati. Tuhan akan meluputkannya daripada kita. Dan ingat, bukan disengaja. Kalau disengaja, itu namanya bunuh diri. Nah, kalau memang sudah waktunya kata Tuhan, kita harus dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita pasti tetap dipanggil. Walaupun di rumah atau di tempat aman sekalipun. Tapi ingat, jangan sekali-kali mencobai Tuhan Allah kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 7 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, apalagi dengan masa sekarang ini, munculnya wabah COVID-19. Tetap kita patuh kepada peraturan pemerintah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 13 ayat 1-2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, COVID-19 bukan untuk ditakuti, tetapi kita jaga bersama agar tidak semakin menyebar. Dan itu termasuk dari wujud iman kita, agar COVID-19 segera punah dari bumi ini. Dan salah satu vaksin corona itu adalah iman kita. Tindakan dari iman kita agar terbebas ataupun terhindar dari COVID-19. Nah, sekarang dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam diri menurut iman Kristen. Dan cara ini adalah cara yang pernah saya lakukan ketika saya mengalami hal tersebut. Dan saya berharap apa yang saya alami ini dapat membantu kita untuk mengatasi masalah ketakutan dalam diri. Nah, sekarang apa sih pengertian dari rasa takut? Rasa takut adalah pikiran negatif yang muncul sehingga membuat kita gelisah, tidak nyaman, tidak damai, dan pastinya tidak sukacita. Nah, semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Misalnya, takut salah, takut gagal, takut tidak mendapat pekerjaan, takut tidak mendapat jodoh mungkin, takut hantu atau roh jahat, takut keramaian, takut tidak makan, takut mati,
atau takut menghadapi masalah, dan masih banyak lagi mungkin rasa takut dalam diri. Nah, salah satu rasa takut itu pernah saya alami, dan ada cara yang saya lakukan di saat saya mengalami hal tersebut, dan itulah yang mau saya bagikan kepada saudara. Nah, yang saya lakukan yang pertama itu adalah berdoa. Di saat kita berdoa, memanggil Tuhan kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera di hati kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, cara yang kedua itu membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Di saat kita membaca Alkitab ataupun mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar itu akan menumbuhkan iman kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak takut lagi. Karena Tuhan Allah menyertai kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap masalah yang kita hadapi, semua jawabannya ada dalam Alkitab ataupun firman Tuhan. Oleh karena itu, sukalah akan firman Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, mengenai manfaat membaca Alkitab menurut firman Tuhan. Nah, saudara boleh cek channel saya untuk mengetahui video tersebut. Nah, cara yang ketiga yaitu mendengar lagu rohani ataupun menyanyikan lagu pujian penyembahan. Nah, cara ini juga sering saya lakukan untuk meneguhkan hati saya. Ada ketenangan yang saya rasakan di saat saya mendengar lagu rohani ataupun menyanyikan lagu pujian penyembahan. Karena Tuhan bersemayam di atas pujian. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di sini nyata bahwa di atas setiap pujian umatnya Allah bertahta. Artinya Tuhan hadir dan kehadirannya berarti bahwa ada kemuliaan sorga yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan di saat kita memuji Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, maka di situ Tuhan bekerja. Nah, yang terakhir, cara yang keempat yaitu berpikir positif dan berkata positif. Nah, ketakutan itu berasal dari pikiran negatif. Jadi, lawanlah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Maka ketakutan kita pun akan hilang. Jadi, saat kita berpikir positif, maka akan mendorong kita untuk berkata positif. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8-9 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Demikianlah renungan hari ini. Jika saudara diberkati lewat video ini, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Dan untuk mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya, saudara boleh klik subscribe dan ikon lonceng yang ada di sampingnya. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan Tuhan Yesus memberkati.